Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Astriani NIM 43020210068. Di sini saya akan mereview judul buku yang berjudul Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di buku ini ada beberapa bab. Untuk bab yang pertama itu membahas pengertian administrasi pendidikan. Ada pengertian administrasi, pengertian pendidikan, pengertian administrasi pendidikan Islam, dan juga ada pengertian administrasi pendidikan Islam menurut para ahli. Nah, di administrasi kelembagaan Islam ini sendiri itu ada beberapa pemahaman yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah administrasi pendidikan itu berupa kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ada administrasi pendidikan yang mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga itu juga ada administrasi pendidikan. Yang keempat, administrasi pendidikan juga dapat dilihat sebagai suatu manajemen di mana akan dapat diketahui sumber-sumber yang ada dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima itu ada administrasi pendidikan juga dapat dipandang sebagai kepemimpinan. Terus yang keenam, administrasi pendidikan juga merupakan proses pengambilan keputusan. Ketujuh, administrasi pendidikan itu juga merupakan proses komunikasi. Yang kedelapan, administrasi pendidikan itu juga diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan. Nah, di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan itu menurut Ngalim Purwanto mengelompokkan ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama ada administrasi tata laksana sekolah, yang kedua ada administrasi guru dan pegawai sekolah, yang ketiga ada administrasi murid atau siswa, yang keempat adalah administrasi supervisi pengajaran, yang kelima itu ada administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, yang keenam administrasi perencanaan dan pendirian bangunan sekolah, serta yang terakhir adalah administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, di dalam bab 2 ini ada pengertian prinsip urgensi, tujuan, manajemen. Nah, di bagian A itu ada pengertian manajemen. Itu juga menurut etimologis dan terminologis. Ada prinsip-prinsip manajemen yang mengemukakan Winardi. Itu prinsip-prinsip manajemen berdasarkan pengalamannya. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Yang ketiga, kesatuan pemerintahan. Yang keempat, kesatuan arah. Yang kelima, mendahulukan kepentingan umum daripada pribadi. Yang keenam, penghargaan. Yang ketujuh, sentralisasi. Yang kedelapan, rantai bertangga. Yang kesembilan, keteraturan. Yang kesepuluh, keadilan. Yang ke-11 stabilitas pelaksanaan pekerjaan. Yang ke-12 inisiatif. Yang ke-13 jiwa korp. Di sini juga ada urgensi manajemen. Nah, di dalam manajemen lembaga pendidikan menurut Henry Minzalbeng itu ada beberapa peranan-peranan. Yang pertama itu hubungan pribadi, ada peranan pemimpin, ada peran sebagai penghubung, peran dan pengambil keputusan, dan ada tujuan manajemen. Nah, berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli yang di atas tadi, itu tujuan dari manajemen dapat dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama sebagai planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, yang keempat controlling. Untuk bab 3 sendiri di sini membahas dasar, tujuan, manfaat, prinsip manajemen pendidikan Islam. Nah, dasar-dasar manajemen pendidikan Islam itu yang pertama adalah dasar religius. Yang kedua
ada al-sunnah. Yang ketiga itu dasar filosofis, dasar operasional juga ada. Terus tujuan dan manfaat manajemen pendidikan Islam itu ada tujuan manajemen pendidikan Islam, tujuan utamanya untuk dapat meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Tujuan jangka panjangnya tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk tujuan jangka menengahnya mengarah pada pencapaian tujuan, jenis dan jenjang serta program pendidikan. Untuk jangka pendeknya, agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan. Nah, ada manfaat manajemen pendidikan juga. Salah satunya itu untuk mendorong menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan manusia yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Adapun ada prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam juga. Ada prinsip fleksibilitas, prinsip kerjasama, prinsip efisiensi, prinsip kepemimpinan yang efektif, prinsip berorientasi pada tujuan, dan lain sebagainya. Nah, di bab 4 itu ada fungsi manajemen pendidikan Islam. Di sini ada beberapa fungsi yang dijelaskan. Yang pertama itu ada pemanfaatan sumber daya manusia dalam sumber daya material melalui kerjasama. Untuk mencapai tujuan itu ada perencanaan seperti yang tadi, terus pengorganisasian, actuating, controlling, dan controlling. Dan yang bab 5 itu ada manajemen sumber daya manusia. Itu di sini dijelaskan ada pengertian manajemen sumber daya manusia, ada personil manajemen sumber daya manusia. Lalu di dalam bab 6 itu adanya manajemen kurikulum. Nah, di sini dijelaskan pengertian manajemen kurikulum, pelaksanaan manajemen kurikulum, prinsip fungsi dan manfaat manajemen kurikulum. Dan yang bab ke-7 itu ada manajemen pengolahan sarana atau aset. Di sini ada pengertian aset. Nah, di pengertian pengelolaan aset ini juga ada pengertian pengelolaan sarananya, prinsip dan urgensi manajemen sarananya, dan faktor-faktor pendukung pelaksanaan dalam manajemen program aset tersebut. Di dalam bab 8 ada manajemen keuangan. Di sini dijelaskan pengertian manajemen keuangan, terus tahap kegiatan manajemen keuangan, sumber-sumber keuangan sekolah, karena ini masih berkaitan dengan sekolah ya. Yang ke-9 itu adalah manajemen guru. Di sini dijelaskan pengertian manajemen guru, fungsi manajemen guru, terus ada bab 10 itu ada manajemen peserta didik. Nah, di sini juga dijelaskan manajemen peserta didik itu apa, tugasnya seperti apa, pembinaannya bagaimana. Terus di bab 11 itu ada manajemen hubungan
sekolah dengan masyarakat. Nah, di sini itu juga dijelaskan ya, hubungan madrasah masyarakat dan lingkungan sekitarnya itu sangat penting sekali, dan perlunya madrasah dengan masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap madrasah dan lain sebagainya. Itu juga dijelaskan di buku ini. Dan yang bab 12 itu ada manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Nah, di sini dijelaskan pengertian manajemen berbasis sekolah itu apa, terus tujuannya seperti apa, tujuannya yang umum itu seperti apa, tujuan utamanya seperti apa, keuntungannya apa, itu juga dijelaskan di buku ini, dan pentingnya penerapannya apa, strateginya bagaimana, strategi pengimplementasiannya juga bagaimana, karakteristiknya juga bagaimana, komponen-komponennya seperti apa, itu juga sudah dijelaskan di bab ini. Dan di bab ke-13 itu ada manajemen mutu terpadu, total quality management dalam pendidikan Islam. Ada faktor internal dan eksternalnya juga. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai karakteristik demografi, kemajuan teknologi, perubahan pasar, tekanan sosial, dan politik seperti itu. Dan pengertian total quality management juga dijelaskan. Di sini dijelaskan kualitas, juga kualitas terpadu, juga prinsip-prinsipnya juga dijelaskan. Lalu di bab ini itu juga ada implementasi TQM dalam pembelajaran. Nah, di dalam mutu proses tekstur dan memperbaiki keluaran yang dihasilkan mutu bukanlah benda mangis atau sesuatu yang rumit. Nah, pembelajaran terkait dengan bagaimana, how to, terus what to, nets, dan lain-lain juga dijelaskan di sini. Model TQM dalam pendidikan juga sudah dijabarkan dengan jelas di sini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.